tidak bisa. Contohnya kalau misalkan ada tugas, mereka langsung ada AI ini bisa. Jadi gitu. menggampangkan gitu ya. Kalau disuruh bikin makalah gitu ya. Iya. Kayaknya nih pernah nih ya Mbak Zakia. Ada lagi? Sudah sih. Jadi kan mau lagi. Menurut Mbak Zakia gimana sih cara mengurangi atau meminimalisir meminimalisir. Aduh, ya betul seperti itu ya. Memberikan informasi terupdate dengan narasumber yang berkompeten. Bincang Sadar, Bincang Sahabat Darussalam hadir membersamai Iwan Akhwat sebagai wadah informasi yang dapat menginspirasi, menambah wawasan, menghibur, dan memunculkan solusi terkait permasalahan atau info menarik lainnya. Stay tune terus Bincang Sadar di 88.1 Darussalam FM setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Masih dipancarluaskan langsung dari Jalan Raya Kalibakung nomor 10 jalur menuju objek wisata Guci Kabupaten Tegal, atau lebih tepatnya di studio 88.1 Darussalam FM Top Tegal, radio mudah dengar sulit dilupakan. Kali ini edisi weekend ya, Sabtu 24 Agustus 2024 bersama Isma tentunya, dengan program talk show ya. Kali ini dengan narasumber yang spesial ya. Ada Mbak Zakia Aribah ya. Selamat pagi Mbak Zakia. Ya, selamat pagi Mbak Viva. Ya, oke, gimana kabarnya Mbak Zakia? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sangat baik ya. Sangat baik. Oke, ini infonya kan masih liburan semester ya sepertinya. Oke, kalau di rumah ini liburan semester ngapain tuh? Kalau untuk ini sih kalau pagi free ya. Cuman kalau sore itu ada kegiatan, kebetulan sambil mengajar di TPQ. Mengajar di TPQ berarti ya belajar di kampus sambil terjun praktek gitu ya. Iya. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, siap. Oke, baik para pendengar sekalian, kali ini Isma dan Mbak Zakia ini akan membahas satu materi tentang pengaruh globalisasi dalam pendidikan Islam ya Mbak ya. Iya, benar. Ya, sebagaimana yang kemarin Isma sudah informasikan, memang globalisasi ini berdampak sangat banyak ya terhadap kita tentunya ya, terutama dalam pendidikan Islam gitu ya. Kalau menurut Mbak Zakia sendiri nih, arti globalisasi itu apa sih? Kalau menurut aku, globalisasi itu adalah proses menyatunya dunia, tanpa adanya sekat-sekat tertentu, tanpa adanya batas-batas negara tertentu. Oke. Jadi dunia itu menyatu tanpa adanya penghalang atau tembok dinding penghalang. Jadi langsung menyatu seperti Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan India, Indonesia dengan Eropa, Tiongkok dan negara lainnya. Jadi memang karena adanya perkembangan ya dari bidang teknologi, transportasi seperti itu ya, yang mengakibatkan itu seperti dunia itu tidak mempunyai celah gitu ya, ataupun batas ya, sehingga informasi itu dapat lebih cepat masuk gitu ya. Oke, kalau disangkut pautkan dengan pendidikan Islam ya, pendidikan Islam tersendiri ini mempunyai arti pendidikan yang di dalamnya itu terdapat ajaran-ajaran agama Islam. Nah, menurut Mbak ini antara globalisasi dan pendidikan Islam itu apakah mempunyai keterkaitan? Menurut saya sih sangat mempunyai keterkaitan. Kenapa? Karena dari arti globalisasi sendiri adalah kan menyatunya dunia tanpa adanya sekat atau batas tertentu. Nah, karena itu memberikan kemudahan teknologi yang mana dari teknologi komunikasi, transportasi, informasi, terutama ya teknologi informasi. Nah, informasi dari negara-negara lain itu dapat kita temukan, dapat kita jumpai dimanapun, kapanpun, dari manapun. Nah, hanya di satu tempat. Misal kita di Indonesia, kita bisa mengetahui apapun yang terjadi di dunia lain, di negara lain. Nah, karenanya ada teknologi informasi ini, kita bisa arus globalisasi ini memberikan kemudahan untuk budaya-budaya lain, budaya-budaya barat tentunya, budaya-budaya asing
itu masuk ke Indonesia. Masuk, yang mana seperti dari pola hidup mereka, mulai dari cara berpenampilan, berpakaian, kemudian kebebasan berucap, kebebasan berucap, kebebasan berperilaku tentunya. Nah, mirisnya pemuda-pemudi Indonesia kita itu dengan bangganya mengikuti gaya dan pola hidup mereka. Betul ya. Iya. Mereka kurang lebih memilah dan memilih seperti itu ya. Iya. Nah, pendidikan Islam itu di sini kaitannya. Pendidikan Islam itu sebagai pegangan untuk anak muda dan mudi sekarang agar ketika mereka menghadapi arus globalisasi ini, mereka bisa untuk memilah dan memilih antara yang baik dan yang tidak baik gitu. Betul sih ya. Memang yang namanya zaman itu pasti terus berkembang gitu ya Mbak ya. Ya kita tidak bisa memungkiri itu ya, karena memang itu udah mutlak seperti itu. Nah memang adanya perkembangan teknologi terutamanya ya dalam bidang pendidikan juga itu sangat membantu ya Mbak. Apalagi kemarin kita itu pada tahun 2019 itu terkena dampak COVID-19 gitu kan ya. Itu sangat berperan sekali tuh globalisasi di situ ya. Dengan cara mungkin daring ketika itu ya. Iya benar sekali. Tapi menurut Mbak dari adanya daring dan sebagiannya seperti itu tuh mendampakkan positif atau negatif nih terhadap para siswa mungkin yang mereka belajarnya lewat internet ataupun lewat sosial media dan lainnya seperti itu? Kalau positif negatifnya sih tergantung. Tergantung dari bagaimana cara mereka itu memanfaatkannya gitu. Tergantung dari merekanya. Kalau mungkin menurut saya itu lebih banyak negatifnya. Ya, apa tuh kalau negatif bisa diberitahu? Karena kalau melihat adik saya sendiri ya, kan adik saya itu merasakan ini ya daring gitu. Daring, adik saya jadi mereka tuh jadi lebih malas gitu. Di rumah lebih malas. Terus kecanduan HP itu bertambah gitu. Kan kalau daring menggunakan handphone, gadget gitu ya. Jadi mereka itu sangat ketergantungan HP gitu. Jadi mudah ketergantungan HP, kemudian muncul rasa malas gitu. Seperti itu. Berarti maksudnya kan mungkin pas pada waktu Covid tersebut itu tuh sangat berimbas baik mungkin ya. Karena memang ketika itu jalurnya itu hanya daring gitu ya. Karena bertatap muka itu tidak bisa. Tapi memang imbasnya itu berjangka panjang gitu ya. Sampai sekarang mungkin udah lebih terlena dengan handphone gitu ya. Anak sekarang memang seperti itu ya Mbak ya. Kalau udah megang handphone udah gitu. Oke, itu tadi kan antara berarti pendidikan Islam dan globalisasi itu memang berketerkaitan sangat ya. Sangat dalam artian kemajuan zaman itu pasti selalu akan dirasakan oleh kita tentunya ya, dan itu mutlak gitu ya. Berarti kalau kita bicara tentang dampak gitu ya atau pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam yang lebih rincinya atau tuh Mbak. Jadi kayak mungkin kan ada yang namanya dampak positif dan dampak negatif. Menurut Mbak itu lebih banyak dampak positif terhadap globalisasi ke pendidikan Islam itu apa dampak negatifnya? Apa ya? Menurut saya sih 5 to 5 ya. 55. 55. Iya, 55 gitu. Jadi 50-50 lah. 50-50. Dampak positifnya ada, memiliki globalisasi terhadap pendidikan Islam itu banyak dampak positifnya. Nah, salah satunya kan akses informasi itu jadi lebih mudah. Iya, betul sekali. Kita jadi lebih mengetahui informasi tentang pendidikan Islam, bahkan dari manapun. Bahkan kita tahu bagaimana pendidikan Islam, bagaimana dari negara lain itu bisa masuk belajar gitu ya? Belajar Islam. Nah, kita jadi tahu, kita jadi tahu bagaimana sih para pendakwah di negara lain itu menyiarkan agama Islam gitu. Dengan cara apa gitu. Nah, saya kemarin lihat ini. Syekh Dr. Zakir Naik. Zakir Naik gitu ya. Yang terkenal. Dari Nigeria ya Mbak kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah dari Nigeria itu jadi beliau itu berdakwah di depan semua masyarakat baik
non muslim maupun yang muslim. Yang muslim, Dan ya. beliau mengkhususkan memberikan untuk bertanya kepada masyarakat yang non muslim. Muslim seperti, ya, Jadi lebih benar mengkhususkan masyarakat non muslim untuk bertanya gitu. Karena pada yang saya lihat waktu itu pernah ada yang ingin bertanya tapi dari orang muslim. Oke. Akhirnya beliau berkata bahwasanya didahulukan yang tidak muslim, yang non muslim gitu. Seperti Jadi mungkin tujuan beliau berdakwah juga memang tak lain untuk menyebarluaskan agama Islam seperti ya. iya. Karena yang saya lihat juga dari dakwah-dakwahnya beliau itu pasti adalah orang yang langsung masuk Islam gitu kan, Iya, pasti benar. langsung Bahkan ada bersyahadat. yang berkata waktu itu, Dr. Zakir Naik tolong jawab 6 pertanyaan. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan itu, saya akan masuk Islam seperti itu. Ya, Dan karena- akhirnya sepertinya di situ juga langsung masuk Islam. Oh ya, Masya Allah ya. Iya. Karena memang pengetahuan Zakir Naik ini tersendiri tuh bukan hanya dalam lingkup Islamnya saja ya, tapi Iya. dia tuh mengetahui tentang mungkin kitab-kitab kayak Injil, Taurat seperti Iya, itu benar, ya. benar Mungkin sekali, seperti iya. itu ya. Ya mungkin itu salah satu contoh bahwa pendidikan Islam itu memang penting ya seperti itu. Nah, tapi kan setiap dampak ada positif dan negatif. Contohnya salah satunya itu dari globalisasi sekarang itu ada canggihnya teknologi ya. Salah satunya itu AI. Ya, Iya. AI teknologi gitu. Nah, menurut Mbak itu dengan adanya AI itu tuh membantu nggak sih bagi para siswa atau justru malah menimbulkan sisi negatif terhadap siswa tersebut gitu loh? AI ya, AI AI. teknologi. Iya. Nah, tentunya kalau misalkan dampak itu pasti ada positif dan negatifnya. Iya, ya. tentunya pasti. Karena pada dasarnya tidak ada yang sempurna ya, pasti ada positif dan negatif gitu. Iya. Tidak selamanya positif gitu ya. Iya, betul. Nah, kalau menurut saya AI teknologi ini dampak positif itu jadi lebih mudah mendapatkan mudah. informasi, mendapatkan pengetahuan, wawasan gitu. Apa yang kita tidak tahu, kemudian kita mencari di AI teknologi itu Iya, langsung betul semuanya sekali. langsung ada di Iya, situ. Kita sat-sat bisa lah ibaratkan sat-sat. ya, Tapi gitu. dampak negatifnya itu pada generasi kita itu mereka itu jadi ketergantungan juga dengan Iya, AI betul ini. sekali. Mereka tidak bisa. Contohnya kalau misalkan ada tugas, mereka langsung ada AI ini Iya, bisa jadi gitu. menggampangkan gitu ya. Kalau disuruh bikin makalah gitu ya. Iya. Kayaknya nih pernah nih ya Mbak Zaki ya. Tapi kalau saya Iya. pribadi, saya pribadi saya hanya contohnya pengetahuan tentang apa. Kemudian itu hanya sebagai gambaran Patokan. saja, Iya, gambaran gambaran. saja. Nanti untuk selanjutnya itu bisa dikarang sendiri, dipikirkan sendiri. Itu hanya untuk gambaran. Oh seperti ini. Oh ternyata seperti ini. Ya Nanti nanti kita bisa bisa, dijabarkan lebih luasnya lagi oleh pikiran kita sendiri seperti itu. Nah, Iya, iya. jadi dampak negatifnya itu membuat anak-anak zaman sekarang itu tidak bisa Proses. No, berpikir kritis. Kritis, Iya, berpikir sendiri secara kritis ya, seperti gitu ya. itu. Memang karena ketergantungan tersebut yang akhirnya membuat anak-anak itu ya udah ada AI inilah ibarat gitu ya. Iya. Jadi termasuk kehilangan salah satu proses belajarnya mereka sih ya. Iya benar. Seaslinya kan itu belajar kan untuk membuat siswa itu berpikir seperti itu ya. Iya. Karena di dalam Al-Quran juga udah dijelaskan bahwa menciptakan manusia itu atau diciptakannya manusia itu talin juga untuk berpikir gitu ya, untuk mengetahui segala hal atau ilmu pengetahuan gitu kan tentunya. Iya, benar sekali. Jadi dengan adanya AI yang memang mungkin memudahkan siswa untuk mengetahui sesuatu, tapi akhirnya banyak juga dari mereka yang menyalahgunakannya gitu ya. Jadi menghilangkan proses belajar mereka untuk berpikir kritis seperti ya. Iya. Oke, juga mulai dari adanya globalisasi nih ya, banyak sekali sekolah ataupun lembaga yang memang mereka itu meningkatkan kualitas lembaganya ya, mulai dari fasilitasnya atau lainnya gitu ya. Karena memang dari dampak globalisasi ini tuh tenaga pendidik juga meningkat gitu ya, potensinya mungkin. Nah, dari situ juga banyak lembaga yang menyempatkan tersebut atau memanfaatkan tersebut dengan memasang biaya yang besar gitu bagi
anak-anak yang mau masuk ke sekolahnya ibaratkan gitu. Jadi ada komersialisasi pendidikan. Nah, pendapat Mbak Zakiah nih atau tanggapan Mbak Zakiah terhadap komersialisasi pendidikan ini apa? Pendapat saya ya seperti yang dikatakan Mbak Viva ya seperti itu. Jadi lembaga pendidikan mungkin menambahkan biayanya, menggunakan biaya yang lebih tinggi. Namun terkadang lebih baik kalau misalkan lembaga pendidikan itu meningkatkan biaya pendidikannya, tapi mereka juga meningkatkan kualitas pendidikannya. Iya, meningkatkan kualitas pendidikan. Tentunya kan lembaga pendidikan Islam itu lembaga pendidikan itu pastinya ingin bersaing dengan mutu pendidikannya. Nah, betul. Kemudian, tapi kalau misalkan lembaga pendidikan ini meningkatkan biaya pendidikannya, tapi tidak meningkatkan kualitas pendidikannya, itu akan berpengaruh juga pada lembaganya bagaimana dia menghasilkan nanti anak didiknya gitu. Orang tua juga mungkin berpikir tidak apa-apa untuk menempatkan anaknya di lembaga pendidikan yang mungkin biayanya terjangkau tinggi, tapi menghasilkan kualitas yang baik, gitu ya. Kan zaman sekarang tuh pasti melihat kualitasnya nggak sih? Iya betul sih. Kalau misalkan kualitasnya baik, biayanya tinggi tapi kualitasnya baik, pasti orang tua juga akan ini kayak mau untuk menempatkan anak-anaknya di lembaga pendidikan tersebut. Seperti itu ya. Karena memang orang tua juga pasti memilih pendidikan yang baik ya untuk anaknya seperti itu, mulai dari fasilitas dan kualitas gitu, sehingga nanti anaknya itu bisa berpotensi lah ibaratkan ya seperti itu. Berarti ya mungkin tanggapannya Mbak Adibas, selagi lembaga tersebut menyediakan fasilitas dan kualitas yang sepadan dengan biayanya, maka itu emang baik seperti itu ya. Tapi kan mungkin juga tidak bisa dipungkiri juga banyak juga lembaga yang memang mereka itu malah menyalahgunakan ya seperti itu. Mereka meningkatkan biaya pendidikannya tapi tidak meningkatkan fasilitas dan kualitasnya gitu ya. Kadang berarti mereka itu cuma ngalap untungnya lah ibarat kalau dengan bahasa Jawa itu. Oke. Betul sekali seperti tadi. Nah, juga kan saya juga pernah sempat cari informasi gitu ya, bahwasanya dampak positif dari globalisasi terhadap pendidikan itu tak lain juga bisa meningkatkan mutu dari siswa tersebut ya. Jadi siswa tersebut itu bisa lebih inovatif, berkreasi dan bersaing dengan orang-orang di sosial media lainnya intinya. Jadi mulai dari sini kayak banyak sekali generasi muda sekarang tentunya ya, baik dari kalangan siswa ataupun mahasiswa yang mereka itu membuat karya seperti TikTok sekarang ya lagi booming. Kayak contohnya kayak Hussein Basaiban. Ya, paham ya? Oh iya. Ya Hussein tersebut kan mungkin kemarin baru saja mendapat gelar sarjana, dan tapi dia itu sudah menjadi konten creator yang ya udah lama gitu lah ya beratkan. Nah itu kan berarti kan menimbulkan dampak positif. Tanggapan Mbak Zakiah itu hal tersebut itu seharusnya dilakukan oleh setiap siswa nggak sih untuk mengembangkan potensinya lewat sosial media, dan contohnya kayak Hussein tadi ya mengembangkan ya ibaratkan dakwah lewat sosial media lah gitu, memanfaatkan ini ya, iya bisa ditiru enggak gitu loh, memanfaatkan sosial media dengan baik. Ya menurut saya sih harus ditiru ya, harus termotivasi gitu. Sebagai anak muda kita tentunya harus termotivasi dengan hal itu, karena di globalisasi ini kan kemudahan teknologi ya, informasi ya. Jadi kita harus bisa mungkin memanfaatkan adanya kemudahan ini gitu. Mungkin dengan berkreasi dengan apa yang kita bisa gitu, sesuai dengan bidangnya kita gitu. Karena kalau misalkan kata orang itu membangun personal branding gitu. Membangun personal branding. Iya. Jadi kita memanfaatkan sebaik mungkin
sosial media tersebut gitu. Betul. Kalau sebaliknya sih Mbak, juga banyak ya dari mereka generasi muda, terutama anak-anak muda yang memang itu apa namanya ya, malah memanfaatkan dunia internet ataupun sosial media itu berbanding balik dengan hal tersebut gitu ya. Kayak mereka itu hanya mencari kesenangan gitu loh. Sampai halnya dia itu apa namanya ya, bukan terjerumus sih, terlena lah ibaratkan dengan scroll TikTok setiap harinya. Nah itu tuh mungkin menurut Mbak Zakiyah gimana sih cara mengurangi atau meminimalisir aduh ya betul seperti itu ya. Iya juga ya, intinya untuk menanggulanginya lah. Gimana tuh untuk anak-anak yang seperti itulah? Sebenarnya ini perlu adanya apa ya, pengawasan dari orang tua juga iya, sih betul. menurut aku. Iya, karena peran orang tua itu kan sangat penting ya dalam globalisasi ini kan ya. Jadi orang tua itu perlu adanya controlling gitu. Jangan mungkin setiap hari itu jangan kita melihat, jangan setiap hari itu anak setiap jam, setiap menit, setiap detik itu ya berjam-jam bermain HP, scroll TikTok gitu ya. Jadi perlu adanya controlling sih menurut saya, pengawasan dari orang tua juga ya, gitu. Mungkin itu juga untuk anak-anak yang memang masih bisa dipantau gitu ya Mbak. Maksudnya kebanyakan dari kita gitu loh, kayak anak-anak yang usia remaja, SMP, SMA, mereka kan punya apa namanya, hak sendiri terhadap HP mereka gitu loh. Itu gimana sih, maksudnya kalau cara pribadi kita ya, misalnya kita yang memang terlena dengan hal tersebut gitu loh, untuk menanggulanginya selain dari controlling orang tua? Kalau saya pribadi sih mungkin apa ya, dengan menyibukkan diri ya mungkin ya, dengan melakukan berbagai aktivitas gitu. Jadi kita tidak bosan gitu. Kalau misalkan ada kegiatan, pastikan kita tidak setiap hari melihat handphone, scroll TikTok, scroll sosmed lainnya gitu. Jadi menyibukkan diri saja dengan aktivitas yang bermanfaat menurut saya gitu. Kalau saya pribadi sih seperti itu. Namun ada kalanya kita pasti bosan dong. Bosan kayak misalkan pengen lihat ini, pengen lihat itu gitu ya. Mungkin hanya sekedar apa ya, hiburan sebentar gitu ya. Hiburan sebentar. Hiburan sebentar. Oke, siap. Oke, kita kembali ke topik tentang pendidikan Islam di era globalisasi ini. Apa sih peran pendidikan Islam di era globalisasi kali ini, Mbak? Peran pendidikan Islam. Kalau misalkan lihat dari apa ya, zaman sekarang, anak-anak itu di era karena terbawa arus globalisasi ini betul. Anak-anak itu gampang terbawa gitu ya Mbak. Benar, pasti gampang terbawa dengan adanya arus globalisasi ini. Nah, peran pendidikan Islam itu sebagai yang sebelumnya saya sampaikan, sebagai pegangan untuk kalau menurut saya itu sebagai pegangan agar anak-anak nantinya menghadapi arus globalisasi ini dengan baik gitu. Karena kan dalam pendidikan Islam juga kan banyak sekali memang ajaran-ajaran Islam yang dituangkan ya di dalamnya. Memang aslinya itu pendidikan Islam itu untuk membuat karakter seorang anak ini sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya. Jadi mereka ini mempunyai apa ya, beratkan benteng lah, menjadi benteng sebagai arus globalisasi sekarang gitu ya, dan menjadi wadah nilai moral seperti itu ya. Ya karena memang kan sekarang yang paling susah itu adalah nilai-nilai moral gitu ya, moral lah ya. Maksudnya kan banyak sekali gitu ya, karena arus globalisasi itu kan membawa budaya, kebiasaan, juga pergaulan dari bangsa luar ke Indonesia tentunya ya. Memang aslinya itu Indonesia itu kan dikenal dengan bangsa yang sopan santun, ramah, bertutur baik. Sebagaimana dalam Islam juga diajarkan seperti itu kan ya. Benar. Salah satu dampak negatif dari globalisasi tersebut itu seperti itu ya. Memang kita harus lebih bisa memilih dan memilah ya. Terutama kan kita sebagai generasi penerus bangsa gitu ya. Jadi betul, kita harus bisa memilih dan memilah antara mana yang baik dan yang tidak baik gitu ya.
mana yang harus kita ikuti nih di arus globalisasi ini dan mana yang tidak harus diikuti gitu. Nah, itulah peran pendidikan Islam di situ. Nah, karena kan nah ini pentingnya lagi orang tua ya, karena sebelum mereka menghadapi arus globalisasi ini, mereka perlu ditanamkan nilai-nilai Islam sebelumnya, bahwasanya ini yang perlu dilakukan, ini yang tidak boleh dilakukan gitu. Jadi nantinya ketika mereka menghadapi ini, mereka sudah tahu seperti ini. Dan orang tua menurut saya itu juga perlu controlling, Mbak. Iya, walaupun kita sudah dewasa ya. Peran orang tua dan peran orang tua itu sangat penting gitu untuk melihat anaknya bagaimana sih di luar, bergaulnya dengan siapa, berteman dengan siapa. Karena menurut saya teman itu sangat berpengaruh. Iya, betul. Sangat berpengaruh. Ya seperti kalau tidak salah seperti pada hadis ya. Kalau kita berteman dengan orang yang pandai besi, kita akan ikut bau besi. Tapi kalau kita berteman dengan yang penjual minyak wangi, kita akan tertularkan ikut wanginya gitu kan ya. Sama ketika kita berteman dengan seseorang yang mungkin dikatakan kurang baik, maka kita akan ikut dengan arusnya itu. Kalau kita berteman dengan orang-orang soleh gitu ya, pasti kita akan, walaupun kita belum menjadi pribadi yang soleh, pasti kita akan dilihat oleh orang-orang bahwa ini adalah orang yang soleh, seperti itu. Karena saya pribadi itu merasakannya gitu, bahwasanya arus pertemanan itu sangat mempengaruhi diri kita. Jadi ketika kita tidak bisa untuk tidak bisa untuk memilih gitu ya, maka kita akan terjebak dengan arus itu gitu. Gitu. Jadi memang pendidikan Islam itu bukan hanya ada di sekolah gitu ya, PAI ataupun SKI dan lainnya, tapi juga ada namanya prasekolah kan ya, kayak mungkin dari lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, masyarakat dan lainnya. Itu juga yang memang presentasikan gitu ya terhadap kehidupan anak remaja tentunya ya sekarang gitu ya. Mungkin dengan orang tua gitu memiliki anak, ya mereka juga memang mempunyai tanggung jawab tentang mengajarkan buah-buah kebaikan terhadap anaknya ya, mulai dari sifat, sikap, memang sesuai dengan ajaran agama tentunya ya. Ya seperti itu sih, benar. Ada pertanyaan ini dari salah satu pendengar ibaratkan ya. Seperti tadi sih, aslinya pertanyaannya sama seperti pertanyaan yang pertama. Menurut Mbak itu globalisasi itu penting nggak sih buat pendidikan Islam? Globalisasi itu penting. Nah, kalau kita lihat, sekarang kan ada yang namanya ada banyak lembaga pendidikan Islam, terutama pondok pesantren ya. Pondok pesantren itu bekerja sama dengan universitas di negara lain. Bisa dikatakan Universitas Al-Azhar ya gitu, Kairo ya di Mesir. Ada juga Universitas Al-Ahqaf di saya itu pondok pesantren ada yang bekerja sama. Dengan Al-Ahqaf kalau di Yaman. Jadi kalau misal ada santri yang berprestasi ya, nanti mungkin akan beasiswakan ke Universitas Al-Ahqaf Yaman gitu, atau mungkin disuruh untuk mengejar pendidikannya lebih lanjut di sana gitu, di Yaman gitu. Nah itu kan kemudian seperti itu kan karena dampak positif dari globalisasi ya, karena tidak ada batas antara negara satu dengan negara lainnya gitu. Jadi bisa juga globalisasi ini menghasilkan tenaga kerja yang profesional gitu, karena menimba ilmunya di Yaman gitu, kemudian datang ke Indonesia bisa jadi menerapkan ilmu-ilmu yang sudah mereka dapat di Yaman diterapkan di sini, yang memungkinkan mungkin nantinya bisa memajukan pendidikan Islam yang di Indonesia. Seperti itu. Jadi memang kalau globalisasi itu memang sudah terjadi dan mutlak akan terus berkembang gitu ya. Apalagi dengan perkembangan teknologi zaman yang akhirnya mempercepat informasi sampai terhadap individual gitu ya. Jadi tidak bisa dipungkiri lagi gitu. Nah, untuk masalah tadi ya kan, pendidikan Islam dari globalisasi tersendiri itu juga mempunyai dampak negatif, yaitu tergerusnya
atau menurunnya nilai-nilai moral Moral, tadi ya. iya. Seperti itu. Mungkin ada orang tua di luar sana nih yang punya keluhan kayak gitu. Emang kita tuh kalau anak sekarang itu mungkin lebih bisa dianggap anak-anak yang sulit ya. Sulit untuk Iya, dinasehati gitu ya. Iya, Karena benar sekali. memang mereka itu Heeh. dari kecil, bahkan ya orang tua sekarang itu bayi aja atau balita gitu ya, itu udah disuguhin HP lah ya ibaratnya Iya, benar gitu. sekali. Nah itu tuh pasti kan ketergantungan terus sampai besar. Apalagi sekarang anak SD itu juga apa namanya, rata-rata itu memiliki handphone gitu ya. Iya. Karena juga tadi mungkin dari rumahnya dia itu udah di settingnya seperti ini, tapi pergaulan bersama temannya itu seperti itu. Jadi tidak kompleks gitu loh, tidak balance gitu ya. Lebih dominan ke pergaulannya. Nah mungkin banyak orang tua di luar sana, gimana sih Mbak cara biar anak itu tuh apa namanya, maksud atau paham atau apa namanya, menerima nasihat orang tua gitu loh. Maksudnya tujuan orang tua kan baik. Memang setiap orang tua itu kan punya tanggung jawab untuk menasihati anak gitu ya. Biar apa ya, biar sifatnya itu, sikapnya itu sesuai dengan emang yang diajarkan oleh Islam gitu lah ya. Nah itu tadi nilai-nilai moral yang ada di Indonesia itu kan bisa kita lihat ya, 63% kalau yang saya cari dari kemarin web itu anak remaja yang ada di Indonesia ini sudah termakan dengan apa nih, dampak negatif dari globalisasi tersendiri ini. Mungkin kecanduan HP ataupun apa namanya ya, pergaulan yang tidak baik sehingga memunculkan sifat dan sikap yang tidak sesuai dengan settingan awal dari orang tua gitu loh. Iya, benar. Nah, contohnya juga banyak sekali kasus seks gitu ya. Untuk meminimalisir hal tersebut terjadi lagi gimana Mbak? Menurut Mbak? Menurut saya ya, untuk meminimalisirnya itu dari dampak-dampak negatif itu Iya, ya, dari dampak-dampak negatif yang pergaulan tentunya. bebas gitu ya, dampak negatif dari globalisasi. Meminimalisir mungkin apa ya? Harus dari diri sendiri sih ya, memang sih ya. Iya, tapi harus dari diri sendiri. Tentunya dari ini sih, orang tua lagi. Orang tua iya nggak lagi sih, ya. Cuman kan kadang mereka itu memang misalkan sudah benar-benar apa namanya, terbawa dunia luar gitu. Anak sekarang kan kalau diatur tuh susah banget gitu Mbak. Kayak mereka itu emang kalau udah dengan dunianya gitu ya, bersama teman-teman, jadi orang tua itu bahkan kalah gitu loh. Iya, iya benar. Iya. Ya pesan-pesan saja untuk para anak-anak generasi sekarang mungkin ya, yang tidak bisa memunculkan nilai-nilai Islam di setiap kehidupannya gitu, agar mereka itu bisa kembali kepada apa namanya, ajaran-ajaran Islam gitu loh. Kayak sekarang kan banyak sekali kayak anak-anak remaja yang mereka itu seperti tidak ada sekat gitu ya antara lawan jenis juga ya. Terus juga mungkin mereka yang bukan dia itu Islam cuman tidak berhijab untuk perempuan. Juga mungkin dari bahasa-bahasa yang kasar sekarang itu kan bahasa-bahasa ya seperti itulah ya, sudah dinormalisasi lah gitu ya. Kayak mungkin bahasa tren-tren gitu loh di TikTok. Ya ngerti jenengan kan ya. Tidak usah kita sebutkan mereka di dengan sini. bangganya seperti itu ya. Iya, Tanpa ada rasa malu gitu. Seakan-akan Iya. moral itu sudah tidak ada, rasa malu itu sudah tidak Iya, ada. betul Dengan sekali. bangganya mereka apa ya, menampakkan itu semua gitu. Iya, malah sekarang itu anak-anak itu menjadikan tersebut hal yang keren gitu ya, Iya. membanggakan Iya, benar, gitu. benar sekali. Dengan Iya, mengikuti pola hidup mereka itu, mereka menganggap aku ini keren gitu, gue itu keren loh Iya. gitu. Berarti kembali lagi kepada orang tua gitu ya, Iya. memang harus controlling juga, Iya. harus menanamkan ajaran-ajaran Islam ketika sejak dini mungkin ya. Iya, sejak Dan dini. mungkin pesantren ini menjadi jalur media lain gitu ya, atau yang tepat gitu ya, Iya, karena benar. rata-rata itu anak yang lulus SD pasti setelah masuk SMP itu dapat bebas gitu ya bergaul ya. Jadi salah satu solusinya itu ya memasukkan anaknya ke pesantren gitu ya, Iya, mungkin benar. ya. Iya. Oke, Tapi oke. menurut Mbak Viva mungkin Ya. ada opini seperti ini. Mm-mm. Ya, kalau saya dengar itu anak kok
masuk ke pesantren, Iya. tapi kenapa seperti itu? Itu menurut Mbak Viva Oh. gimana? Kalau berarti menurut saya, tidak ini kalau ya, menurut Mbak tidak Viva. sesuai Iya. dengan apa ya, image-nya pesantren itu kan membenarkan ya. Iya. Tapi kok udah di pesantren kan anaknya tetap seperti itu ya. Nah, Kalau iya. yang saya rasa nih ya dalam pondok tentunya ya, jadi setiap anak itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda tentunya kan. Yang namanya suatu lembaga atau pondok pesantren itu ibaratkan itu seperti bengkel gitu ya, yaitu membenarkan orang lah. Mungkin orang-orang yang benar-benar ketika masuk pesantren ingin diluruskan yang tadinya bengkok, itu juga melihat dengan kepribadian anak tersebut gitu. Iya. Kita itu tidak bisa menyamaratakan seluruh anak gitu ya. Pasti setiap anak ini memiliki apa namanya ya, kayak kriteria sendiri gitu loh. Emang kadang ada yang susah, kadang tidak seperti itu. Makanya ketika libur orang tua juga sangat berperan penting gitu ya. Pengawasan Jadi, ya. ada feedbacknya ya, kayak dari pondok kita itu mencoba untuk apa namanya, mengajari, menuntun anak tersebut. Nah di rumahnya ketika liburan yang ada kesempatan untuk bertemu dengan teman-temannya, bergaul dengan teman-temannya di luar sana, jadi itu juga perlu controlling dari orang tua lah seperti ini. Kembali ke orang tua dan anak pribadi itu Iya, gitu ya. gitu. Karena kan aku sering lihat, saya sering lihat opini kayak Iya, gitu ya betul. Mbak. Kok itu anak itu lulusan pesantren tapi kok seperti ini gitu. Iya, Lah kembali sering lagi sekali. sebenarnya kembali lagi kepada anak itu juga ya Mbak ya. Dia sudah sudah belajar ilmu agama di pesantren tapi tidak menggunakan ilmu itu gitu. Mereka betul. hanya tahu teorinya saja tapi Iya. tidak menginterpretasikan, mengimplementasikan. Iya, tidak betul. mengamalkan. Jadi kalian untuk para santri-santri ya, Mm-mm. baik yang sedang masih mondok maupun ya sudah lulus ya, kalian sudah belajar banyak ilmu agama. Jadi amalkan ilmu itu ya, Iya, benar betul Mbak Viva, sekali. amalkan ya. Sia-sia kalau misalkan kita sudah menuntut ilmu tapi tidak diamalkan. Iya, betul sekali gitu ya. Jadi ya ilmu itu bukan sekedar materi saja yang dapat kita ambil gitu, cuman memang Iya. kita harus implementasikan ke dalam kehidupan kita ya. Karena memang setiap ilmu itu asalnya seperti itu ya. Setelah kita mengetahui mana yang benar, mana yang salah, ya kita harus implementasikan ke dalam kehidupan kita tentunya ya. Oke, betul sekali. Dan juga globalisasi ini itu mempengaruhi ada dua komponen ya. Pertama itu melalui kalau dalam pendidikan Islam ya, itu mempengaruhi kualitas pendidikan itu sendiri dan dari tadi ya sisi moral ya. Mungkin sisi moral itu memang harus ditekankan sejak dini gitu, terutama pada orang tua yang memang langsung terjun kepada anaknya gitu ya. Kalau anaknya sudah disetting dari awal baik, ya insya Allah nanti dikontrolling terus sampai besarnya akan menimbulkan insan-insan yang religi gitu ya. Iya. Mungkin ya. Kalau dari kualitas pendidikan itu sendiri juga sama sih ya. Mungkin globalisasi ya kita tidak bisa pungkiri gitu ya. Memang karena berkembangnya zaman itu pasti akan terus terjadi. Jadi memang dari diri kita sendiri harus lebih bisa mengatur ya, dari diri kita sendiri bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bertutur dan lain-lain seperti itu ya Mbak ya. Oke, kalau ada pertanyaan nih dari para pendengar mungkin ya. Nih tadi ya sudah, bagaimana sih cara pendidikan Islam itu menghadapi tantangan globalisasi? Jadi dari pendidikan Islam tersendiri itu kan pasti globalisasi itu kan mempunyai tantangan-tantangan ya. Dari dampak negatifnya itu menghasilkan tantangan-tantangan yang harus diselesaikan oleh pendidikan Islam ya. Saya pernah mendengar kalimat bahwasanya pendidikan Islam itu akan menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dibawa oleh globalisasi itu sendiri ya. Itu mungkin dari Mbak Zakiyah, gimana sih cara pendidikan Islam itu supaya bisa menyelesaikan segala tantangan yang ada pada dampak dari globalisasi ini? Cara menghadapi pendidikan Islam. Ya, dari pendidikan Islam. Mungkin kan seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwasanya pendidikan Islam itu ya memang sesuai dengan nilai-nilai
ajaran Islam ya, baik itu dari Al-Qur'an dan hadis. Nah, tapi kita itu berada di arus globalisasi ya, yang memang mempunyai dampak baik positif maupun negatif. Nah, dari pendidikan Islam itu sendiri itu kan sangat penting ya bagi pribadi atau individual atau ya kalangan masyarakat juga tentunya dalam menghadapi tantangan globalisasi gitu ya. Tantangan globalisasi berarti dampak-dampak negatifnya gitu. Ya mungkin cara menghadapinya itu dengan, kalau untuk pendidikan Islam sendiri itu karena arus globalisasi adalah sebuah persaingan ya. Betul. Mungkin dari lembaga pendidikan Islam itu perlu adanya kayak lembaga pendidikan Islam sendiri itu mengubah bagaimana apa sih Mbak cara dalam pengajaran pendidikan Islam kurikulum itu. Seperti itu. Harus mungkin adanya kurikulum untuk penyampaian pendidikan Islam itu lebih terkonsep, kemudian metode pembelajaran yang berubah gitu. Jadi mengikuti arus globalisasi gitu yang lebih modern gitu. Tapi tetap pada nilai-nilai ajaran tetap pada Islam. nilai-nilai ajaran ya. Islam. Jadi lembaga pendidikan Islam ini tidak masih terus masih terus berjalan di arus globalisasi ini gitu. Jadi tidak hilang gitu. Tidak hilang begitu ya. Karena memang tetap ada mengikuti arus globalisasi tapi tidak menghilangkan nilai-nilai ajaran Islam seperti itu. Karena memang berkesinambungan kayak gitu ya. Karena ya seperti tadi, bisa saja globalisasi ini menghancurkan pendidikan Islam ya, terutama dari nilai-nilai moral dari peserta didik mungkin ya. Ataupun kita pendidik terutama ya, atau dari pendidikan Islam ini sendiri yang bisa menanggulangi atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di era globalisasi tentunya gitu ya. Ya ibaratkan memang pendidikan Islam itu perlu bagi setiap individualisme ya kan ya. Karena memang itu sangat penting bagi pegangan setiap orang gitu ya dalam mengarungi kehidupan yang terus berkembang ini tentunya ya. Oke, seperti itu. Kalau mungkin dari Mbak Zakiyah ada pesan apa nih untuk para anak-anak remaja di luar sana yang masih terlena dengan sosial medianya atau lainnya seperti itu, agar mereka itu bisa menanamkan dalam diri mereka bahwa yang namanya pendidikan Islam itu tuh sangat sekali penting seperti itulah. Ini hanya pesan ya, bukan pesan. hanya mengingatkan kepada semuanya, tapi untuk diri sendiri ya, untuk karena diri sendiri. Saya sendiri ya. juga masih masih remaja dan masih terombang-ambing dengan arus globalisasi ini. Nah, untuk kalian dimanapun kalian berada, kalian harus bisa memanfaatkan sebisa mungkin kemudahan teknologi ini, apalagi teknologi informasi gitu ya. Memanfaatkan gadget gitu dengan menyampaikan nilai-nilai Islam gitu, mungkin dengan bukan hanya melihat status atau tapi juga menggunakan dengan hal baik seperti menciptakan kreasi mereka di situ, situ. Jadi juga kalau menurut saya kalian jangan lupa untuk kan sekarang ada YouTube ya. Kalian memanfaatkan YouTube dengan menonton video-video yang bermanfaat tentang pendidikan Islam, tentang pentingnya pendidikan Islam itu apa di arus globalisasi. Akses informasi banyak sekali ya sekarang. Seperti itu sih Mbak. Ya, intinya kita sebagai generasi muda ya, terutama yang akan melanjutkan perjuangan bangsa kita ya tentunya, apalagi sebagai seorang muslim yang memang image-nya itu kehidupannya itu sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya. Memang harus lebih pandai memilih dan memilah gitu ya. Memilah dan memilih tentang sesuatu yang baru masuk terhadap kita. Contohnya itu globalisasi, mulai dari perkembangan teknologi dan lainnya gitu ya. Itu harus dimanfaatkan dengan baik ya. Jangan sampai itu tuh semua merusak diri kita gitu ya. Seperti itu. Sekali. Oke, terima kasih Mbak Zakiyah tentang materi yang sudah dipaparkan ya. Semoga kita semua bisa mengambil
inti dari pembicaraan ini ya. Intinya seperti tadi, bahwasanya yang namanya globalisasi itu pasti terjadi dan terus berkembang. Tinggal bagaimana dari diri kita saja bisa memanage dengan baik, mengambil yang memang berguna dan bermanfaat, dan meninggalkan sesuatu yang memang tidak baik seperti itu ya. Oke, terima kasih Mbak Zakia ya. Ya, sama-sama Viva. Ya, semoga kita semua bisa senantiasa selalu tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk untuk diri kita sendiri. Oke. Mungkin segitu aja Mbak Zakia ya. Ada lagi? Sudah sih. Jadi kan mau lagi. Nanti kita akan ke episode selanjutnya saja. Oke, baik para pendengar sekalian, mungkin itu aja paparan dari Isma dan Mbak Zakiah tentang pengaruh globalisasi terhadap pendidikan Islam ya. Seperti tadi yang kita dapat intinya bahwasanya kita hidup di zaman globalisasi yang memang perkembangan teknologi seperti itu memang tetap berjalan seperti itu ya. Tapi kita kembali kepada diri sendiri, harus bisa lebih memanage ya, memilih dan memilah mana yang baik dan buruk gitu seperti ya. Oke, mungkin dari semua cukup sekian saja. Nanti kita akan lanjut ya di Bincang Sadar episode selanjutnya, tentunya dengan narasumber yang lebih berkompeten dan insya Allah bisa menambah wawasan kita semua tentunya. Oke, jalin silaturahmi lewat udara, jadikan zikir sebagai penyejuk hati bersama 88.1 Darussalam FM, Top Tegal, radio mudah dengar sulit dilupakan. Walul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mbak Zakia ya.